Di awal episode kita diperlihatkan seorang bocah berambut merah bernama Chencong yang sedang menangis karena melihat ibunya yang sedang terbaring di sebuah peti es. Maka dari itu Chencong bertekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa menjaga perdamaian dunia. Sekarang perjalanan Chencong pun dimulai. Ujian masuk Akademi Wanxiang akan segera diadakan. Peserta yang ikut ujian berasal dari berbagai macam negara. Ada dari negara Hua, negara Noah, negara Aukaler, dan negara-negara lainnya yang tidak disebutkan di Tonghuanya guys. Wakil Kepala Sekolah Wanxiang menugaskan para guru akademi untuk menjadi penguji. Mereka juga harus selektif dalam memilih calon-calon murid yang akan masuk ke dalam akademi. 务必格外谨慎，学成的根本就在于能吸纳来自各国的人才。 Kemudian Chencong yang sudah sampai di kota Wanxiang mampir dulu kan ke sebuah toko untuk membeli satu kartu identitas peserta ujian guys, tapi ilegal ya. Seharusnya biar dapat kartu peserta ujian bukan di sini teman. Nah, Kongkoh ini nggak mau memberikannya walaupun Chencong udah menghabiskan seluruh uang tabungannya. Karena Chencong ini seorang squib. Apa itu squib? Sabar guys, ku jelasin nanti pas bahas episode 2 gitu. Nah, karena Kongkoh ini melihat ada penjaga akademi di depan tokonya, jadi langsung dah dia cepat-cepat memberikan kartu peserta ujian sambil ngasih satu bonus lagi, yaitu sebuah bola kristal yang katanya bisa bikin cepat lulus ujian. Tapi ini muka Kongkohnya rese sumpah. Pasti ada sangkut pautnya sama ini bola kristal guys. Lalu Chencong pun pergi dari sana dan para penjaga akademi pun masuk ke toko Kongkoh tersebut. BTW cewek ini namanya Zero ya, tapi biasa dipanggil Ling. Pakai bahasa Mandarinnya angka 0 guys. Lalu saat Chencong jalan-jalan di sekitar kota, dia menemukan kerumunan warga yang lagi heboh gara-gara ada remaja yang menyakiti seekor anjing ya. Nah, tiba-tiba Elvis yang seorang bangsawan muncul untuk membela anjing tersebut. Chencong ini hanya melihatnya aja walaupun tadi dia agak kesel sama remaja itu guys. Tiba-tiba malah ada bocil copet yang ngambil tasnya Chencong dong. 不好意思，你根本就不配待这个。啊，馒头。 这种谁都能用的地接器做出来的障眼。 Bocil ini kemudian mengatakan alasannya mencuri ya, karena dia terhimpit ekonomi dan cuma ini biar keluarga dia bisa makan. Halah, klise udah alasan-alasan begini buat copet. Chencong akan melaporkan bocil ini ke penjaga akademi. Tapi bocil tersebut mengatakan kalau Chencong beneran laporin, dia nggak bakal bisa ikut ujian masuk akademi karena Chencong ini juga korban guys. Jadi bakal rumit nanti ngurusnya sampai seharian bahkan berbulan-bulan lah. Jelas Chencong ini langsung melepaskan bocil tersebut ya. Dia itu nggak mau nunggu ujian sampai tahun depan karena kelamaan ya. Kita yang nonton juga kelamaan nunggu alur ceritanya guys. Lalu bocil ini pun pergi dari sana. 这次算我欠你个人情，日后定当奉还。我还是离那些贵族远些的好。 Tasnya diambil lagi dong. Baru aja dapat kan. Nah, Chencong yang dasar udah cerdik memiliki ide untuk membawa anjing tadi ikut bersamanya mengejar Ling.抢包贼就是那个诺亚女孩啊。 是我没看到，是说爱吗？给我拦住这个诺亚人！这还有急事，不要挡路。快来看看新鲜的水果！停！大家快来看啊！我上社会可就麻烦了。
Dapat lagi tasnya guys. Sekarang Cencong itu berpikir kalau bola kristal inilah yang menyebabkan Ling mengambil tasnya. Tapi tiba-tiba Ling udah ngejer dan berada di atasnya Cencong dong. Cepet bener sumpah. Dan disinilah kejar-kejaran pun terjadi teman. Cencong ini terus dikejar, tapi saat jalanan lampu merah, Cencong berhasil lolos untuk sementara waktu. Gara-gara sistem keamanan lampu merah yang mirip-mirip kayak di Honkai Impact gitulah teman-teman. 信号最后出现的方向是。目标信号好像被什么东西干扰，时断时续。 幸亏我对垃圾车的路线了如指掌，要不然就不能准时到这儿。 Sembunyinya di truk sampah. Nah dia ini pakai wangi-wangian dulu kan. Tapi tiba-tiba Ling masih ngejer anjir sumpah biar misinya tuh cepet kelar atau biar kelar gitu. Karena misinya Ling ini buat dapetin bola kristal itu guys. Cewek gila, cewek gila. 进去和莱恩大人会合吗？ 只是我们连裤子都没了。这里警卫力量很强，不能硬闯。 Ling mengambil kartu peserta lainnya gara-gara sistem keamanan bener-bener ketat di arena ini. Di dalam Cencong bener-bener tertarik sama drum besar ini guys. Dia berusaha membunyikannya, tapi Elvis si bangsawan menghentikannya ya. Karena nggak sembarang orang yang bisa membunyikan drum tersebut. Drum ini adalah alat untuk pemberitahuan kalau ada bahaya atau bencana ke seluruh penjuru kota. Udah bertahun-tahun nggak ada yang bisa memukulnya sampai bunyi loh. Terakhir kali dipakai pas beratus-ratus tahun yang lalu saat dunia sedang dalam kekacauan. Nah saat Cencong mendengarkan penjelasan Elvis, datanglah si Ling guys. Cencong ini langsung menyerahkan bola kristalnya kan ke Elvis. Lalu saat Ling merebutnya, dia itu gak sengaja melepas lencana kehormatan bangsawannya Elvis. Dan terjadilah pertarungan yang didasari atas kesalahpahaman.我也能加快时间流逝，将身体速度提升到极限。时间到了，机会，任务完成。 Nah lo siapa nih orang yang ngambil bola kristal kan? Sabar ya teman-teman. Kemudian Ling ini bingung ya kenapa misi bisa kelar padahal itu bola kristal belum dia terima. Udah Ling yang penting misinya kelar kata robot yang ada di dahinya ini. Nah tiba-tiba di sini ada ubur-ubur raksasa yang menutupi arena dan ternyata itu adalah serangan dari teroris teman-teman. Semuanya bekerja sama untuk melawan teroris ini tapi Cencong lari-larian aja kerjanya.漂移赶路！西茜老师，这样耗下去可不行。 Nah mulailah Cencong ini cari cara biar bisa menyelamatkan para peserta dan para penguji di arena. Dan teroris pun berhasil dipukul mundur oleh Cencong. 不管了。 好
个地方在古代是斗兽场。演得挺像，彼此。 Cuma sandiwara guys. Pokoknya ujian di Akademi Wanxiang itu tak terduga. Mau keadaan apapun pasti ada aja ujian yang harus peserta lewati gitu. Nah si Chencong ini berhasil melewati ujian pertama. Dan karena usaha Chencong semua peserta bisa lolos juga teman. Soalnya tadi mereka juga pada ikut nahan serangan para teroris Kage Bunshin-nya penguji guys. Tapi saat didata ulang identitas para peserta ujian, ketahuan lah kalau Chencong dan Ling itu peserta dengan identitas ilegal. 你们两个根本就不是考生。 Penguji ingin mereka memberikan penjelasan kenapa punya kartu peserta ujian yang ilegal. Chencong pun menjawab kalau dia nggak sengaja kehilangan kartu ujiannya. Nah sedangkan Ling ini beralasan sengaja ngambil kartu peserta lain gara-gara dia telat daftar teman-teman. Ling pengen banget masuk ke Akademi Wanxiang. Wah jelas ini mereka berdua bohong kan, bohong. Chencong pun bener-bener memohon agar bisa ikut dalam ujian masuk akademi. Sedangkan Ling dapat misi baru untuk masuk juga ke akademi guys. Aku nggak tahu itu misi dari siapa karena nggak dijelasin sama Tonghua-nya. Ini Tonghua original BTW ya. Tidak ada sumber dari manhwa ataupun novel gitu. Nah, Ling pun memohon bersama dengan Chencong dan di sini penguji memberi toleransi kalau misalnya mereka berdua bisa merapal mantra sihir dan menggunakan sihir, maka mereka tuh bisa ikut masuk ke ujian akademi guys. Nah, di sini Ling itu nggak bisa nunjukin karena dia emang sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya. Sedangkan Chencong ya, dia tuh seorang squib. Apa itu squib? Ini dia aku baru jelasin ya. Squib itu merapal mantra sihir aja nggak bisa, lemah gitu, lemah tanpa kekuatan sihir. Dan Chencong ini sama seperti bocah pada umumnya guys. Langsung lah diremehin kan sama pengujinya. Kalau nggak punya sihir nggak usah masuk akademi sekarang deh. Mending pulang aja sana pulang. Lalu Chencong ini menjawab jujur kalau dirinya cuma mempunyai segel sihir, tapi dia nggak bisa makainya teman-teman. 我有印，只是使不出来罢了。登记是每个准许参加学院考试的。真是没用。 Kemudian para penguji berunding ya di sini. Emang bener sih dari dulu tuh aturannya nggak beda-bedain orang dan siapapun bisa mengikuti ujian masuk akademi. Tapi kalau misalkan ngebiarin orang yang nggak punya kekuatan sihir di sana, pelajaran akademi bakal sia-sia kalau dikasih ke mereka guys. Karena tujuan akademi mencari murid baru untuk menambah penjaga agar dapat mengamankan dunia. Setelah berunding lama banget ya, akhirnya mereka tuh memutuskan mending Chencong dan Ling tuh pulang sekalian aja karena nanti perjuangan mereka juga bakal sia-sia guys. Mau gimana pun juga orang yang nggak mempunyai kekuatan sihir gak ada gunanya. Wah jelas gak terima Chencong ini kan. Tapi walaupun Chencong marah-marah, keputusan penguji tetap bulat dan akan memulangkan mereka berdua. Aduh kasihan sih ini. 不随便使用言能也是我的原则。太限制自己的能力了，不是说任务至上吗？使出也能来不就好了？ 看来太平日子要结束了。考场出事了，我去就会。 Drumnya bunyi dong selama ratusan tahun. Akhirnya wakil kepala sekolah pun mendatangi Chencong dan akan mendengarkan permintaannya. Chencong pun menjawab kalau dirinya ingin masuk ke akademi. Dan setelah wakil kepala sekolah diceritakan apa yang sedang terjadi, dia pun memberikan ujian khusus untuk mereka berdua yang diadakan langsung saat itu juga. Peraturan itu tidak ada batasan wilayah, bebas mau pakai trik apapun tuh bebas pokoknya. Lalu penguji pun menjelaskan aturan lainnya ya. Siapapun yang menyerah atau tidak bisa bergerak maka dia akan kalah. Kalau waktu pertarungan udah habis dan mereka itu masih bisa bergerak ataupun gak ada yang nyerah, ya hasilnya seri teman-teman. Dan mereka berdua tetap dikeluarkan dari ujian akademi. Lalu pertandingan pun dimulai. 看来你是要玩真的。你应该去追他，而不是跟我打。那是上一个任务，想要的东西在之前混战的时候已经被一个不明来历。哼，这么淡定，结账。 脚下怎么突然有种松动感？
Langsung kelabakan Cencong ya. Ini udah jelas sih, udah jelas kalah jauh gitu guys. Tapi Cencong itu masih bisa bergerak dan belum menyerah. Jadi dia tuh tetap melanjutkan pertarungan dengan trik-trik yang udah dia rencanakan dari tadi. 要么让他动弹不得。 Nah kan keadaan berbalik nih. Cerdik emang bocah satu ini guys. Dia itu pakai serbuk-serbuk biar laba-labanya pada mabok ya. Jadi doi bisa pakai jaring-jaringnya dan nggak nempel di tangannya gara-gara serbuk ini. Lalu Cencong pun bilang, hey cantik, udah cantik, udah nyerah aja cantik. Kalau nggak nyerah nanti laba-labanya gigit loh. Jelas Ling itu nggak menyerah begitu aja guys. Dan pertarungan pun kembali dilanjutkan. 不好意思。 哎，时间不多了。往哪跑？ 认输。 Cencong masih belum nyerah anjir. Karena itu Ling terpaksa menyiksanya agar dia menyerah. Tapi mau gimana pun juga Cencong itu tetap bertekad untuk mengikuti ujian masuk ke akademi. Semakin Ling menyiksanya semakin pesimis dirinya. Karena Ling tahu kalau Cencong ini bukan orang yang gampang menyerah begitu aja. 再这样下去，他会被打死的。有副校长在。 他的眼神告诉我，即便再怎么折磨他，犹豫什么呀？打到他满地找牙，认输为止。那就打死他算了。 Robot tersebut malah nyuruh Ling untuk membunuh Cencong aja sekalian loh. Aduh. Tapi Ling gak bisa melakukan itu. Mau gimana pun juga dia harus tetap menyembunyikan kekuatan aslinya. Wes gak pakai lama tiba-tiba robot ini langsung ngambil alih tubuh Ling ya. Karena mereka harus segera menyelesaikan misinya. Dan ketika robot ini mau nyamperin Cencong, dia terkena jebakan yang udah dibuat oleh Cencong dari awal.被逼入绝境了，还能使出连环计。 Oke, ini otak Cencong bener-bener pinter ya. Dari awal pertarungan Cencong itu nggak diuntungkan karena mereka berada di arena. Jadi dia ini mancing Ling ke hutan. Tapi sebelum itu dia kan udah nebar serbuk tuh guys, biar laba-laba di hutan pada mabok. Nah cacing-cacing tanah yang gede ini juga terpengaruh sama serbuknya. Jadi mereka tuh berkeliaran ke segala arah. Maka itu pohon tadi bisa gampang jatuhnya. Lalu Cencong ini juga sadar diri karena dia lemah. Doi itu ngebutuhin serangan dari Ling guys, biar bisa cepat-cepat pasang jebakan jaring-jaringnya. Setelah itu ciuman terakhir yang hampir kena tadi emang disengajain sama Cencong biar dirinya bisa keluar dari jebakan yang dia buat sendiri gitu. Nah berhasil lah semua rencana Cencong cuma berbekal kekuatan fisik yang luar biasa dan otak yang cerdik guys. Tapi ternyata Ling ini udah kelewat batas ya. Dia bener-bener menghabisi Cencong sampai babak belur. Ling ini juga nggak mau menyerah begitu aja teman.啊，精彩！对你手下留情，破坏！ Cencong udah gak kuat untuk mengikuti pertarungan. Tapi walaupun begitu dirinya tetep aja gak nyerah boy. Sama-sama batu ya ini anak dua-duaan. Sumpah. Lalu tiba-tiba suasana jadi mencekam guys. Karena Ling memakai kekuatan sihir aslinya untuk membunuh Cencong.2个在极限情况下激发炎能。就算学成的能力再逆天，
也没办法让一堆灰烬恢复生命吧？没想到。 Ling yang udah sadar ini nangis sejadi-jadinya teman-teman, karena telah menggunakan mantra sihir legendaris ke orang yang tidak ingin dia bunuh. Walaupun udah dilindungi, semua yang terkena sihir ini tetap bakal lenyap bagai abu dan tak bisa kembali lagi. Lalu seketika semua orang di sana terkejut setelah mengetahui kalau segel sihir Chen-Chong ternyata sangat-sangat di luar dugaan. 什么烟呢？我听到了，灰飞烟灭。 Sumpah merinding bangke. Itu segel sihir kebalikan dari mantra sihirnya Ling, jir, sumpah. Saling melengkapi gitu kan karakter utama. Ih, sayangnya tidak ada genre romance ya, udahlah ya. Padahal aku suka romance, aduh. Kemudian kepala sekolah pun mengamankan Chen-Chong terlebih dahulu. Sedangkan Ling dan yang lainnya akan masuk ke akademi untuk pendaftaran, sekaligus mengikuti ujian selanjutnya. Jelas kan ini kalau misalnya Ling dan Chen-Chong sama-sama diterima masuk oleh wakil kepala sekolah. 走吧，都过去了。有副校长在，他不会有事的。入学任务达成，静待下一步指示。 Setelah sampai di akademi, mereka pun mendaftarkan diri menjadi murid baru di sana. Kemudian para penguji yang sekaligus jadi guru di sini akan membagi kamar asrama untuk para murid. Semuanya bebas mau sekamar sama siapa aja guys. Tapi jatah itu satu kamar cuma 2 orang gitu. Tentunya cewek sama cowok pisah dong ya. Gak mungkin lah gabung sekamar. Kalau misalnya sekamar bukannya belajar malah jadi bikin ya sesuatu guys. Lalu kakek nenek ini nggak terima ya, mau gimana pun juga mereka harus sekamar karena mereka udah bersama-sama menjalani kehidupan yang penuh rintangan dan saling menjaga satu sama lain, baik suka maupun duka. Ais. Semuanya pada kaget lah ya, karena mereka kira kakek nenek ini guru di akademi kan. Gak taunya murid juga anjir. 这么大年纪还跑这儿凑热闹，世界之大，无奇不有。等等，你们不是老师吗？就是。如有异议，哦，是，明白。我们这岁数怎么了？年轻着呢。等你们长到我们这岁数啊，还不得什么样子呢？出来比划比划！哎呀，老婆子，罢了，不要与这帮小子一般见识。上头吩咐，您2位特例，可以一同居住，其他人没有例外，没有特殊待遇。 Kakek nenek itu pun diperbolehkan sekamar. Untuk yang lainnya tetap sama, cewek cowok gak boleh campur. Elvis terpaksa akan sekamar dengan Chen-Chong. Awalnya dia tuh pengen sendirian karena sedang menyelidiki dan mencari sesuatu hal di sini, teman-teman. Tapi aturan akademi tetap harus dijalankan. 潜伏于学院刺探情报是第2，而找到思南才是你的最终目。不是还有那个叫千从的吗？一个暴发户，一个死乞白赖的野小子。 Lalu terlihat Ling yang sendirian karena nggak ada yang mau sekamar dengannya. Semua murid takut dengan kemampuan sihir Ling yang dapat melenyapkan apapun. Masa lalu Ling pun kembali terulang dan dia merasa sangat-sangat kesepian guys. 以后还是离那种危险分子远些的好。那个女孩看着有点可怜呢，她的颜能太可怕，我可没那复活的本事。还是不要和她一起玩了。不要看了，灰飞烟灭。她的颜能好可怕，那个女孩好可怕，离她远一些吧。林有什么可怕的？你们可别乱说啊！ Seorang cewek bernama Lesya ingin sekamar dengan Ling biar dia tuh nggak sendirian lagi ya. Dan guru pun mengizinkannya. Lalu para murid menuju ke kamar mereka masing-masing guys.
Lesya menawarkan kalau ada sesuatu yang Ling nggak tahu tentang akademi, tanya aja ke dirinya. Lesya tahu seluk-beluk akademi ini karena dari waktu dia kecil, Lesya sering main ke akademi bersama dengan ibunya. Dia ingin masuk ke akademi ini karena pengen nikah sama salah satu guru yang ada di sini, guys. 成为某位老师的亲密家属，所以我必须要考入学院。从小啊，我就跟着我妈出入学院，这里就跟我家一样。 在这里，大家不用在意自己的身份地位。咱们学院啊，可以说是千丛兽的后备军。 Setelah mereka masuk ke kamar asrama, Lesya ini langsung mengunci pintu dan mendesak Ling ya. Dari awal Ling itu nggak ada niatan buat masuk ke akademi. Lesya tahu kalau Ling dapat misi baru. Dia bisa menebak ini karena dirinya mendengarkan pembicaraan saat Chencong dan Ling bertarung tadi. Bagi Ling yang berasal dari negara Noah, misi adalah segalanya. Gak peduli apapun cara yang dipakai, asalkan misi itu bisa selesai. Dan di sini Lesya langsung menyebutkan misi Ling yang sebenarnya karena Ling dari tadi tuh nggak mau jawab apa-apa, teman-teman. 你的任务根本就不是考试，是接受了新的任务。说，你是不是要追求良久老师？我怎么就把暗恋良久老师的事情给暴露了出来？太丢脸了！哦耶！诺亚人不能对外透露任何任务细节。 Loh, nggak ke arah situ dong Mbak Lesya cantik ya. Jadi ceritanya gini guys, emang si Lesya ini kepengen nikah sama Guru Liang Chu, tapi masalahnya Guru Liang cuek sama Lesya. Kasihan sekali kamu mbak suka dan cinta sama seseorang, tapi dianya malah nggak peka. Dasar kalian para lelaki. BTW aku juga lelaki guys. Robot dan Ling pun tenang karena Lesya cuma salah paham aja, dan dari sinilah mereka menjadi teman sekamar yang baik ya. 我不会说出去的，真的。我信你。还是说你们都是被制造出来的？那你们有家人吗？家人也是按需分配的吗？你一年要完成多少个任务啊？你会过生日吗？你们诺亚人会生小孩吗？他脸变得真快，这全城的女孩一天到晚都想生啊，有点羡慕呢。啊，对他。 Lalu Ling pun meminta bantuan ke Lesya untuk mengantarkannya ke tempat Chencong berada. Karena dia ini mau minta maaf guys. Malam hari pun tiba dan Lesya mengantarkan Ling ke ruang UKS. Nah, si Ling ini bukannya masuk tapi malah malu-malu dan masih menyimpan rasa bersalah yang besar kepada Chencong. Yowis, Lesya pun menenangkan Ling dan mengajaknya untuk kembali ke kamar asrama. 拜托我带路，却又不敢进去，唉，别太自责了，你以后还有机会跟他道歉。我们回去吧。 Chencong akhirnya siuman ya, dan wakil kepala sekolah mengatakan kalau dirinya diterima masuk ke Akademi Wanxiang. Mulai saat ini dirinya tuh bukan lagi seorang squib karena Chencong memiliki segel sihir itu. Tapi segel tersebut masih pasif dan cuma bisa dipakai pas mati aja. Jadi Chencong ini harus belajar dengan giat di akademi untuk mengaktifkan segel sihirnya sendiri. Walaupun punya segel sihir yang overpower, tubuh Chencong juga akan merasakan sakit yang luar biasa setelah menggunakannya karena terkena dampak rekonstruksi fisik dari segel sihir tersebut. Untuk saat ini Chencong harus istirahat di ruang UKS terlebih dahulu. Nanti pihak akademi akan merawat dan memeriksa Chencong lebih lanjut. 你还是留在医疗室再观察一阵，明天再回宿舍吧。太好了！妈妈。 妈妈，死亡真的很疼呢。 Keesokan harinya terlihat akademi yang sepi dan Chencong udah lama banget menunggu di lobi utama. Dia itu mau menanyakan di mana kamarnya dan bakal sekamar sama siapa. Lalu Guru Liang Chu yang lewat ini memberitahunya kalau Chencong sekamar sama Elvis. Nah, jelas di sini Chencong kaget dong. Dia nanya juga nih, Pak Guru, kenapa aku sekamar sama dia? Aku jadi nggak enak sama Elvis. Loh, emang kenapa? Abis lakuin kesalahan kah? Iya Pak, bisa dibilang begitu, kata si Chencong. Nah, di sini dia punya ide ya. Chencong meminta balon warna merah ini kan ke Guru Liang Chu. Terus dia bawa tuh ke kamar. Niat awalnya mau minta maaf biar nggak kaku gitu. Tapi Elvisnya cuek-cuek aja anjir. 昨天是我不好，是我不对，我不该利用你，但我绝对没有冒犯之意。
我接受你的道歉，请你让开一下，我要出去。迎新典礼要开始。等等，小爱哥，等等我。BTW sebenarnya si Elvis ini masa bodoh ya sama Ciencong ini guys. Mau dia ngapain kek bukan urusannya gitu. Upacara penerimaan murid pun dimulai. Wakil kepala sekolah menyambut kedatangan para murid baru dan sekalian juga memperkenalkan guru yang akan membimbing murid selama mereka belajar di akademi ini guys. 接下来，代号7老师。 卡普老师，龚石老师，好酷！卡普老师，贵的贵族血统，他那掩饰不住的华丽与温柔的气质。梁九老师，康康老师今日缺席。梁九老师使出来的是气，并非言能。 真好奇他的言能会是什么。 Para murid diberikan waktu untuk memikirkan mateng-mateng guru pembimbing mana yang bakal mereka incer. Mereka ini harus pinter-pinter milih ya, karena setiap guru memiliki keahlian masing-masing. Pengalaman di medan perang juga berbeda-beda, pertemanan dan tingkat kekuatannya juga beda-beda guys. Elvis mengincar 2 guru, yaitu guru Garp yang dikenal sebagai bangsawan juga, dan yang satu lagi guru Kongse. Sedangkan Ciencong bingung ini mau milih sama guru siapa gitu. Nah karena guru Kongse ngasih kode-kode, ya wes lah akhirnya Ciencong ini milih dia. 他是在暗示我什么吗？嘿，那我就勉为其难的选择去他班。梁九老师，梁九欧巴，等着我！分班测试是今年新增的环节，但这背后肯定另有深意。怕丢安静脸？，那我们就开始吧。气藏于身。 Wakil kepala sekolah menjelaskan kalau para murid harus memilih guru pembimbing yang sesuai dengan warna balon. Guru Garp kuning emas, yang hijau itu guru number 7, warna biru guru Kongshi, merah guru Liang Chu, dan yang terakhir warna abu-abu yaitu guru Kang Kang yang tidak hadir dalam upacara penyambutan teman-teman. Jelas ini adalah ujian berikutnya kan? Para murid diberikan waktu 3 menit dan juga balon berwarna ini bener-bener terbatas. Mereka semua harus menghitung sekaligus mengambil sebanyak-banyaknya warna balon yang mereka tuju. Bagi yang gak mecahin balon atau kuota guru lain udah penuh, udah pasti bakal masuk ke tempatnya guru Kangkang. Dan ujian pun dimulai. 灰色气球这么多，摆明就是在说康康班是垃圾收容所。提醒大家一句，想清楚了再动手。计时开始。所有的动作一定要快。进入卡普班。最近的金色气球应该就在这里了。不过为什么金色气球爆破的最终位置，贵出时位置偏差这么大？ Oke, sekarang kita ke Ling. Lesia pengen banget dapetin guru Liang Chu. Jadi dia itu butuh bantuan Ling buat mencari balon-balon berwarna merah. Karena kemampuan atau sihirnya Lesia gak bakal bisa kepake kalau lagi keadaan kayak gini. Tentunya Ling juga akan mengincar guru Liang Chu ya, karena dia itu mau nemenin Lesia guys. 以老师和学生的比例来看，每个班应该是3到4人左右。雷莎。 目前场中气球有红色39个，金色5个，时间有限，我们先分头行动。Sekarang kita ke Ciencong guys. Karena dia ini gak bisa apa-apa dan masih proses belajar mengaktifkan sihirnya sendiri, jadinya Ciencong itu bener-bener kesusahan buat nyari balon berwarna biru. Yang kasiannya pas udah dapat balon biru, malah direbut murid lain. Sabar ya dek. 不好意思，我抢先了。哩哩哩，哩哩。切，那其他班的竞争人数岂不是增加了？潜能快走不会了，
莉莉子进入代号7班，代号7班满员。 Enak bener ya punya kakek bunsin. Kembali ke Elvis, Doi masih belum memecahkan balon dan terus berusaha mendapatkan warna kuning emas. Tapi masalahnya balon tersebut udah direbut oleh Line, pengikut setianya Nona Fitz. 卡普班满，启动第2方案，寻找蓝色气球。进入29班。 Ling berhasil masuk ke guru Liang Qiu, tapi karena emang balon warna merah ini agak lumayan banyak daripada biru, hijau sama kuning emas, jadi Lesia itu harus mengumpulkan 10 balon berwarna merah. Ling pun akan membantunya sampai Lesia mengumpulkan balon merah yang tersisa. 你破坏了几个红色气球？4个。我帮你。谢谢你啊，梁。 Di sisi lain karena balon biru ini udah tinggal sedikit banget, jadinya Ciencong ini kudu cepet-cepet pecahin paling nggak 1 warna aja biar dapat sisaan gitu loh maksudnya, daripada kudu masuk ke guru Kangkang kan. Tapi pas dia udah nemu balon biru diganggu lagi lah sama orang lain. Kali ini si Elvis yang ganggu guys.灰色太多了。阿尔法26进入攻势。 Ciencong ini secara nggak sengaja udah pecahin 2 balon gara-gara si Elvis guys. Otomatis Ciencong itu kudu incer warna merah juga. Nah si Elvis pun sama nih. Dia kudu pecahin balon warna merah juga. Karena yang tersisa itu cuma guru Liang Qiu aja. Dan akhirnya Elvis itu bisa dapet 1 balon warna merah. Nah saat Elvis udah mengumpulkan sampai 7 balon, dia langsung memakai sihir transformasi waktunya agar bisa memperlambat dunia dan mempercepat pergerakan tubuhnya. Pasti kalian nanya-nanya kan kenapa nggak dipakai dari tadi gitu. Jawabannya ini guys, sihir transformasi waktu milik Elvis ini terbatas. Kayak ada cooldownnya gitulah. Jadi kudu dipakai sebaik-baiknya dan seefektif mungkin ya. Lalu akhirnya Elvis ini bisa masuk ke tempat guru Liang Qiu. Nah tersisa Ciencong dan Lesia nih guys. Sumpah di sini tuh pada rebutan ya. Yang satu pakai trik-trik licik dan yang satu lagi pakai sihir gitu.阿尔维斯进入29班。那家伙这么快！千从进入29班。 Loh, kok bisa Ciencong yang masuk ini? Ingat alur yang ku ceritain di part 3 kemarin temen-temen, di bagian akhir. Waktu Ciencong di lobby itu kan dia minta balon warna merah ke guru Liang Qiu tuh. Sebenarnya balon ini buat Elvis guys, tapi si Elvis cuek-cuek aja gitu. Jadi disimpan lah itu balon sama Ciencong ini. Sedangkan di aula balon-balon warna ini udah dikasih pendeteksi biar kebaca di sistem akademi. Tadi pas Ciencong kasih smoke bomb ke arah balon merah terakhir, Doi sempat nuker balon yang udah ada pendeteksinya sama balon yang dia minta ke guru Liang Qiu tadi. Nah yang dipecahin Lesia itu balon yang udah dituker sama Ciencong. 气浪弹将现场的气球掉了包，来的那个是假的。竟然是和这2个人一个班。雷莎姐，我对不起你，我给你道歉。 Nipu orang terus emang ini anak ya. Bagus ya bagus. BTW kita ngenalin karakternya sambil berjalan aja ya. Kalau misalkan aku sebutin satu-satu itu kebanyakan guys. Banyak banget karakternya, buset dah. Aku takutnya kalian lupa gitu kan atau enggak mumet gitu. Oke lanjut. Lesia pun dapat guru Kangkang sebagai pembimbingnya dan karakter lain yang nggak terlalu menonjol. Dan di sisi lain guru Liang Qiu menyuruh mereka bertiga untuk berkenalan sekali lagi. Walaupun udah pada tahu kan satu sama lain. 以后我们好好相处吧。好啊，
我叫千从。我叫凯乐琳，可以叫我琳。艾尔维斯不和新同学握个手吗？目标是成为千丛兽最强总长。我叫千从，举一千丛的千从，很高兴认识你们。Aduh, kok aku jadi suka sama Ling ya guys. Senyumannya imut, gila, pokoknya. Pembelajaran pun dimulai. Guru Kangkang akan mengawali kelas hari ini ya. Tapi masalahnya dia ngejelasin teori-teori sihir pakai buku panduan guys. Jelas pada bete semua kan. Malah pada main pesawat-pesawatan pula. 在此基础上，又有进一步的理论题。好记笔记的，可以背出以数的形式也能。全都跟我到操场去。 Berikutnya adalah latihan fisik dan praktek sihir. Guru number 7 yang akan memimpin latihan fisik ya. Sedangkan guru Kongse praktek sihir. Nah, dia menjelaskan kalau sumber kekuatan utama sihir itu terletak pada pikiran dan imajinasi setiap orang. Semakin kuat imajinasi, semakin kuat juga kekuatan sihirnya. Elvis diminta guru Kongse untuk memberi contoh praktek dasar sihir ya. Pikiran harus difokuskan pada satu titik. Rasakan aliran sihir mengalir dari dalam tubuh dan targetkan apa yang kita fokuskan. Terakhir tinggal dikendalin dah itu sihir sesuai imajinasi yang ada di pikiran kita, kata guru Kongse. 凝聚精神力，也就是念，心中所想，实现为手中之念。这样会不会有点危险？有老师在呢，不用担心。而作为抵御的一方，坚信自己比对方强。树枝和树叶。 怎么会发出这样的声音？听起来，Kemudian guru number 7 meminta mereka semua untuk berpasangan agar bisa berlatih dasar-dasar sihir. Walaupun semuanya punya kemampuan sihir, kalau gak dilatih pasti bakal gitu-gitu aja guys. Nah, Cencong ini bingung ya. Ling udah bareng sama Elvis nih, terus dia bareng siapa gitu. Tiba-tiba Lesya yang masih gak terima sama tipuan sebelumnya ngajak berpasangan dong. 抢了我家良久的沸腾正正决一胜负吧！进攻者呢，要将念延展于体外。天哪！ 气势也不错，不错不错，则要凝聚自身的念，去对抗进攻者的念。模拟的正是炎能通过人体释放出。 Pelajaran selanjutnya adalah alat sihir, di mana kita bisa membuatnya sendiri untuk membantu kekurangan dalam merapal sihir. Dan keesokan harinya giliran guru Kongse lagi untuk memberikan pelajaran. Dia akan menyuruh para murid mengamati setiap orang, karena pembelajaran kali ini masih sama dengan yang sebelumnya ya. Yang mana kudu difokuskan di satu titik, rasakan dan kendalikan aliran sihir dari dalam tubuh. 你说谁矮？我变成千丛了。公师老师应该是想让我们用茶找出真正的他，那就先学怎么用茶喽。恐怕不止同学，公师老师应该也变成你的样子，混在我们中间了。 Mereka semua harus mencari keberadaan guru Kongse. Jelas pada bingung ini kan. Gimana nyarinya? Coba. Nah, Cencong nebak asal-asalan lah di sini. Dan ternyata yang ditunjuk dia itu Lesya ya. Duh, apes banget dah. 这里传出来的。 千丛，你是故意找茬吗？连续2天都被雷莎暴打，真是一届不如一届。大家快来啊！公师老师在这里。刚才是什么声音？千丛吗？现在除了千丛还能有谁？ Pada gabut guys, bingung mereka mau nyarinya gimana ya. Lalu Ling mengingat pembelajaran guru Kongse kemarin. Jadinya dia tuh berusaha fokus memusatkan pikiran pada satu titik. Dan Ling pun berhasil menemukan guru Kongse ya. 当念凝聚于一点时，凝聚。杨晶英，老师在哪里？ 我看到了，什么？你就是公师老师？
Karena melihat keberhasilan Ling tadi, Elvis yang awalnya cuma pengen nyari kompas petunjuk dan memata-matai akademi, sekarang targetnya berubah. Dia nggak akan kalah dari siapapun. Elvis belum pernah dapat pembelajaran kayak gini di negara Eau Claire. Jadi dia bertekad untuk melatih transformasi waktunya agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. 绝对不能输给任何人。练习，练习，练习！艾尔维斯，绝不能输给别人。 Keesokan harinya, pembelajaran praktek alat sihir dari guru Liang Qiu pun dimulai. Ciencong ini lemes banget ya, karena beberapa minggu belajar di sini tetap aja nggak ada kemajuan di sihirnya sendiri. Lalu guru Liang Qiu menyuruh mereka berempat untuk ke halaman sekolah. Pembelajaran kali ini adalah nyapu daun-daun pakai serokan kali, guys. Gimana caranya coba? Setelah guru Liang Qiu pergi dari sana, Ciencong ini nyoba dulu kan. Ya, tapi tetap susah, anjir. Pas Lesha dan Ling nyobain, mereka langsung bisa, guys. Terus Ciencong ini nyoba sekali lagi kan, ya tetap gak bisa juga gitu. Lama-lama dia tuh kesel juga kan karena gak bisa-bisa gitu. Malah dia tuh ganggu Lesha lagi ya. Niatnya biar dapet caranya nyapu pakai serokan, tapi ya bukannya dapet caranya malah nambah masalah. 你真的是太棒了，你好恶心呐！炎能必须用念驱动体内的印才能释放，气的原理也一样。哼，笨蛋，这是气。是，您说的对，是气。学习炎能没有速成，而这也不是普通的扫把，不是普通的扫把。 Sekali lagi Ciencong itu mencoba untuk nyapu, guys, tapi jelas gak bisa kan, karena dia tuh gak menghubungkan kekuatan segel sihirnya sendiri ke prana jalur sapu itu. Kasihan. Karena itu, Ling membantu Ciencong untuk menghubungkan segelnya sendiri ke prana jalur yang ada di serokan tersebut. Dan akhirnya dia bisa nyapu halaman, guys. 它的印在哪儿呢？你念的也是用眼睛看的吗？有念呢，念！现在把你的念从几个节点处分别注入进去试试。用茶来观察与感知，你会发现念的流通线。真好玩！扫地还扫得这么兴高采烈。 Senengnya minta ampun nih anak ya. Setelah lama nyapu halaman, Ciencong ini menemukan sebuah daun yang bener-bener istimewa banget, guys. Jadinya dia simpen tuh, soalnya beda dari daun-daun yang lain gitu. 好漂亮的叶子啊！ Kemudian pembelajaran berikutnya adalah para murid harus berkompetisi bermain permainan kuno Cina, yaitu Tao Pai Cao. Jadi mereka tuh kudu mencari batang daun mapel yang kuat dari hasil mereka nyapu tadi, teman. Kalau nggak nemu, nyapu lagi sampai dapet gitu. Terus kalau udah dapet kudu diadu gitu ya, diadu-adu kayak gunting diselip-selipin sambil digesek-gesek gitu, teman. Mereka melakukan ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya kelompok A lawan kelompok B gitu. Prinsipnya itu tetap sama ya, gunain pikiran dan konsentrasi saat batangnya digesekkan. Guys, diadu kayak gunting, diselipin, digesek-gesek, konsentrasi, ngelakuinnya berkelompok. Kok jadi saru anjing. Tapi ya emang gitu permainannya, jadi mau gimana? Kayaknya salah milih kosakata dah. Dalam permainan kali ini, siapapun yang menang akan mendapatkan belati tingkat atas dari guru Liang Qiu ya. Dan belati ini nggak bakal ada dimanapun. Tiap kelompok murid harus mengadakan duel gesek-gesek setiap mereka dapat 5 batang daun gitu. Pemenangnya cuma ada 1 dan bakal ditentuin dari skor menang tertinggi dari tiap kelompok. Tidak ada peraturan selain itu dan juga tidak ada batasan untuk menangnya berapa kali, gak ada ya. Hanya ada waktu kompetisi yang terus berjalan sampai habis dan permainan pun dimulai. 奖品只是幌子。 我们学到的念、茶、气，来检验我们上课学到的内容。开始，赶紧！逗哏
和干扰对手是需要团队协作的。让开！不累吗？我出去迎战，你们搞定豆梗。 Karena permainan ini butuh kerjasama tim, Link harus terus mencari batang daun yang kuat, sedangkan Ciencong harus nyapu-nyapu biar dapetin daun terus-terusan. Lalu Elvis harus terus bertarung dengan murid lain biar daun-daunnya dikumpulin Ciencong nggak direbut gitu ya. Nah, di sisi lain Mbak Lesha ini yang emang udah jago main gesek-gesekan dari dulu ya. Jadinya dia itu menang terus guys. 那个杨同学一直是我崇拜的人，我想和你对决。Ready, fight! 这也太快了吧！这群人快要不和我比了，得要多赢几场才能赢奖品呢。就由我来维护。哎呀，小妹妹，一边去哦！你说谁想？Some girl left the house. Poison witch kills from mouse. 奖品我是要定了，除非你们能找到传说中的豆梗王爷。 Lesha ini jagonya udah pol pokoknya teman-teman. Nah dia tuh menjelaskan kalau daun maple itu ada yang bener-bener paling sempurna dan jarang ditemuin. Kita para pengguna sihir itu bisa merasakan betapa indah dan kuatnya daun maple itu. Dan kalau ada yang dapat batang dari daun maple sempurna ini ya, udah pasti menang terus-terusan. Nah Ciencong yang mendengar ini kepikiran, apa jangan-jangan daun yang gue ambil tadi ya dikeluarin lah sama dia. Gak taunya orang-orang ngeliatin dan langsung ngejar Ciencong dong. Malah sambil pada perang pula anjir buat ngerebutin daun doang. 你们盯着我看干嘛？东西交出来！沧海桑田。 My girl goes everywhere. 我可不会放水。 Poison witch kills from mouse. 哎呀呀，情况越变越糟。春暖花开。 Karena waktu udah habis dan mereka juga udah nggak terkendali semua, yowes jadi diumumin lah kalau pemenang pada kompetisi kali ini adalah kelompok Guru Kangkang. Wah, gara-gara di carry sama Mbak Lesha ini guys ya, yang jago gesek-gesek nih. 梁姐老师，我厉不厉害啊？我厉不厉害吗？我们赢了，我们赢了，真是。 Ciencong ini bertanya ya ke Lesha kenapa tadi tuh nggak ikut ngejar-ngejar gitu. Nah Lesha ini mengatakan kalau batang daun itu dipakai udah pasti bakal menyerap kekuatan sihir yang banyak. Pikiran kita nanti malah jadi kacau. Dari dulu tiap ada kompetisi tradisi kayak gini, yang make daun itu pasti ujung-ujungnya masuk ke ruang UKS guys. Tadi itu Lesha emang belum kelar ngejelasin, tapi malah pada ngejar Ciencong duluan. 每年学院医疗室都能接待很多被王爷吸干念力的选手。 怎么了？怎么了？怎么一副不开心的样子啊？废话，输了要怎么开心？剧透！不过我们不也和雷莎打了个平手吗？我们没输。哎。 Lalu di akhir episode 6 kita diperlihatkan wakil kepala sekolah dan guru Liang Qiu yang sedang berdiskusi. Di kota akademi ini udah beratus-ratus tahun belum ada tanda-tanda apapun. Padahal zaman dulu di kota ini terjadi perang dan bencana besar. Wakil kepala sekolah memutuskan untuk menyerahkan takdir masa depan kepada 3 karakter utama kita, yaitu Ciencong, Link, dan Elvis. Ini menandakan bahwa kota akademi tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. 就是学成的未来终将交到他们手中。 Pembelajaran berikutnya dari guru Liang Qiu. Sesuai kelompok mereka tuh harus membuat alat proyeksi 3D kompleks dalam waktu seminggu. Kegunaan alat proyeksi 3D ini adalah kita bisa menggunakan sihir untuk menyampaikan pesan melalui alat. Semuanya pada kebingungan kan, karena dasar-dasar membuat alat sihir aja belum bisa gitu, belum pada paham banget ya. Nah sedangkan Ciencong ini bener-bener seneng banget ya buat belajar pelajaran bidang ini. Dia kan belum bisa pakai sihir sendiri ya, jadi butuh bantuan alat atau benda gitulah buat bertarung guys. Bahkan di pertemuan kelas guru Kangkang sebelumnya cuma Ciencong doang yang semangat jir.
气就是把炎能以印的形式提炼出来。气就是把。那我们什么时候能制作气啊？终于可以制作气了！只要能制作气，就能弥补我没法用炎能的短板了。Guru Liang Qiu ini menjelaskan kalau alat proyeksi 3D adalah alat tingkat rendah. Kalau nyusunnya pada bener udah pasti bisa nyala itu proyeksi 3D-nya. Guru Liang Qiu udah mempersiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Jadi para murid cuman tinggal kudu ngerakit aja gitu. 为你们准备好了零电器，而你们要做的就是将它们用念组装起来。3维复印仪我之前用过，但学院的规格似乎和市面流通的不一样。核心炎能是身临其境。 其他的组成炎能要满足核心炎能的条件。零电器有很多作用，如何完成，如何选择最优搭配。Elvis sebelumnya udah pernah membuat alat proyeksi 3D ini teman, jadi dia agak sedikit paham tentang dasar-dasarnya. Soalnya di negara Auclair juga belajar kayak gini teman, walaupun cuma dasar-dasar doang gitu. Nah dia jelasin tuh panjang lebar, Ling dan Cencong juga dengerin doang gitu. Tapi pas Cencong nyoba rakit malah amburadul guys. 我弄好了。 不对，再加上美轮美奂，零件器的列表已经发给你们了，你们可以自由的选择不同的炎能。为啥不用我的历历在目啊？美轮美奂就够了。玲，你说呢？应该加个铿锵顿挫。 Mereka berdua ini terus-terusan berdebat ya, tapi di sisi lain kakek nenek ini udah bisa kelarin alat tersebut dan bener-bener bisa nyala guys. Mereka pun diberikan kertas sihir untuk memasukkan mantra atau pesan ke dalam alat tersebut. Hehehe. 你们可以用念把核心炎能刻入了。不需要嘛，让我来见证这个事。多么。 Setelah kelas selesai, Cencong dan Ling akan mengerjakan ini bersama-sama. Tapi tidak dengan Elvis ya. Elvis mau nyari sendiri solusinya dan gimana caranya bisa ngerakit alat kayak kakek nenek tadi. 时间有限，各自加油吧。想当甩手掌柜还这么拽。 Lalu Cencong dan Ling pun mengerjakan alat proyeksi bersama. Pokoknya kudu bisa jadi kayak punyanya si kakek nenek lah. Terus mereka tuh rakit ya perlahan-lahan, tapi pas udah jadi dan dicoba malah meledak. 我拼出来了！ Di sisi lain, Elvis ke perpustakaan sekolah untuk mencari seluk-beluk alat proyeksi 3D ini guys. Nah dia sempat praktekin juga tuh di Taman Akademi, tapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang asing baginya di bagian bawah jembatan. Langsunglah dia telusurin guys. Elvis menemukan sebuah labirin dan dia pun menuruninya. Saat sampai di bawah secara gak sengaja ya, dia dibawa ke jalur yang udah ada jebakannya teman. Aku nggak tahu nih jebakan dari sistem akademinya atau gimana, soalnya gak dijelasin juga ya sama Tonghua-nya guys. Mungkin kita bakal tahu nanti pas udah nonton beberapa episode ke depan. Oke lanjut. Tiba-tiba Elvis yang terperangkap ini akan dihajar oleh balok-balok yang ada di labirin. Elvis masih bisa kabur tapi sekilas dia melihat ada kompas petunjuk yang selama ini dia cari-cari. Walaupun gak jadi memata-matai akademi, Elvis tetap butuh kompas ini teman. Aku gak tahu juga ini buat apa ya, karena di Tonghua-nya masih ongoing gitu. Sekarang masih episode 8 di Beast Station guys. Sedangkan total episodenya tuh ada 16. Banyak, masih setengahnya lagi guys, masih puas. Oke lanjut lagi ke alur. Karena kondisi udah gak terkendali, Elvis terpaksa keluar dari sana biar aman ya. Yang penting udah nemu kompas petunjuk aja udah cukup gitu. Elvis sempat kena incaran ular mistis di sana dan untungnya aja dia itu berhasil lolos guys. 再快！这种程度的陷阱还拦不住我。一定要摆脱掉！找到了。
Di sisi lain, Chen-Chong dan Ling itu masih terus mencoba untuk membuat alat proyeksi 3D ya. Mereka itu udah mencoba berkali-kali dari tadi sore tapi hasilnya tetap meledak guys. Nah tiba-tiba guru Kongse ini muncul untuk ngebantu mereka ya. Dia paham salah mereka di mana. Tapi sebelum itu, guru Kongse sengaja nyuruh mereka mikir dulu tentang ajaran guru-guru lain di beberapa minggu yang lalu. Termasuk ajaran guru Kongse juga. Dia menjelaskan kalau ngerakit alat sihir kayak gini nggak cuma butuh pikiran dan mengamati aja, tapi juga harus menggunakan aliran prana sihir mereka sendiri. Pembelajaran ini nggak perlu mantra apapun, karena setiap orang yang memiliki jalur prana udah pasti punya sihir yang bisa mereka alirkan. Beda sama orang biasa yang nggak punya jalur prana sihir. Alat sihir punya jalur prananya sendiri, jadi biar nggak meledak-meledak mulu ya. Mereka berdua kudu nyocokin jalur prananya, bukan bentuk fisiknya. 将每个气有序的连接起来，不只是线路，还有方向。如果把人看作容器，把需要安装的各个零件比作一个个器。方向，千层，通路。成功了！不对，用这个。 这次我也没察觉到公使老师什么时候离。 Setelah seharian akhirnya mereka berhasil guys. Langsung ditunjukin kan ke guru Liang Chu gitu. Dan dia memberikan kertas sihir biar nantinya alat proyeksi 3D ini bisa merekam pesan guys. 就录你们诺亚的招牌口号，任务完成。任务完成，任务完成。 Keesokan harinya, guru Liang Chu akan memberikan tugas lain untuk para murid, yaitu membawa alat proyeksi 3D ini ke klien atau customer yang ingin menyampaikan pesan ke seseorang. Sehabis itu ya, para murid itu kudu mengantarkannya ke tiap pos penjaga di sekitar wilayah kota akademi. 用3维复影仪送家书。时间到了，去副校长办公室集合。别那么沮丧，要不要我来指导指导你啊？任务过程中也可能会有意想不到的危险，小心会丧命。哎呦，知道，我开玩笑的。 Elvis ini mengingatkan kalau kita semua tuh tetap kudu waspada walaupun kota akademi terlihat aman-aman aja gitu. Soalnya pos penjaga agak jauh dari akademi guys. BTW ini pertama kalinya ya mereka ditugaskan untuk keluar akademi gitu. Setelah berjalan cukup jauh, Elvis dan Ling merasakan ada yang janggal di sekitar hutan ini. Karena dari tadi mereka berdua merasa kayak diawasin sama banyak orang. Chen-Chong gak merasakan hal ini karena tingkat kewaspadaannya kurang guys. Terlebih lagi sihir dia masih pasif kan, belum aktif kayak Elvis atau Ling gitu. 应该是埋伏。埋伏？不会是老师他们又假扮成恐怖分子？ Di akademi, guru Kangkang memakai sihirnya untuk memeriksa keadaan setiap guru sekaligus para murid. Setelah dia mengaktifkan sihirnya, sekelompok orang yang mengintai Chen-Chong dan kawan-kawan ternyata adalah seorang musuh. Kembali ke Chen-Chong, Elvis, dan Ling. Mereka itu bekerja sama untuk melawan musuh ya. Mereka mengincar proyeksi 3D yang dipegang sama Chen-Chong guys. Proyeksi 3D ini berisi informasi penting dari akademi, selain pesan dari klien untuk penjaga guys. Seperti biasa, Ling dan Elvis bener-bener bisa bertarung, sedangkan Chen-Chong masih memakai trik-trik kayak biasanya teman. 准确的说，他们的目标是千从身上的3维复影仪。 我们去帮他。Elvis menyuruh Chen-Chong untuk menebar jaring laba-labanya, biar nanti Ling dan Elvis memakai itu untuk menghabisi musuh. Itu adalah kerjasama yang baik untuk saat ini.
就几个小孩搞那么长时间，回去每人奖励。不像是极限反应能力啊，是操控时间吗？ Wajir, ketemu sama musuh yang lebih kuat lagi ternyata ya. Bosnya mereka udah punya pengalaman bertarung, sedangkan Chen-Chong dan kawan-kawan masih sedikit pengalamannya guys. Elvis paham situasi ini karena musuh tersebut mengetahui identitasnya Elvis. Jadi dia terpaksa melempar Chen-Chong jauh dari pertarungan untuk mengamankan proyeksi 3D sekaligus melindungi Chen-Chong. Elvis sempat diremehin, tapi dia sekuat tenaga akan melindungi Chen-Chong agar misi kali ini berhasil. 看样子万象学院的舞蹈班启示文凭，小贵族，快去把收拾要的东西拿过来吧。听不见你说话了。航海桑田，光阴似血。 Di sisi lain, Ling yang udah bertemu dengan Chen-Chong melemparnya lagi sampai jauh banget ya, biar Chen-Chong itu bisa kabur duluan gitu. Nah, saat Ling dan Elvis bertarung, tiba-tiba bos musuh datang ke Chen-Chong dong. Elvis udah kalah tarung guys, sedangkan Ling harus cepat-cepat menyelamatkan Chen-Chong dan proyeksi 3D-nya. 那我很好奇，到底钢铁和你的骨头。 没人叫你先来后到马，就听我说。你知道吗？小艾，艾尔维斯，你把他怎么样了？ 大人。 Wah, gila, Anjir, gila. Itu daya ledaknya luas bener dah. Ternyata Guru Liang Qiu ini sebelumnya udah menyiapkan peledak otomatis dalam rangkaian proyeksi 3D itu. Jadinya musuh nggak berhasil mendapatkan apa-apa teman-teman. Karena Chen-Chong, Elvis, dan Ling udah kewalahan, Guru Liang Qiu pun bertindak dan musuh bener-bener dibuat diam dan dipukul mundur oleh Guru Liang Qiu. Meskipun musuh berhasil diatasi, misi pertama mereka tuh gagal semua karena proyeksi 3D itu meledak otomatis ya. Seandainya nggak ada serangan dari musuh, peledak tersebut nggak akan berjalan guys. Wakil kepala sekolah mengatakan kalau informasi yang ada di dalam proyeksi 3D itu bener-bener berharga. Dan untungnya aja informasi ini masih aman ya. Terlebih lagi para murid juga selamat meskipun beberapa ada yang cedera akibat pertarungan tadi. Melalui komunikasi sihir, Guru Kongse mengatakan bahwa kita semua diserang mendadak seperti ini mungkin karena pihak musuh udah menyusup masuk ke jaringan akademi terlebih dahulu. Guru Number 7 juga menambahkan, di negara-negara luar akademi ada beberapa yang sedang dalam situasi genting. Bahkan bantuan penjaga yang dikirimkan akademi ke setiap negara masih belum melaporkan apa-apa. 好在敌人同样没有取得情报，形势还有回旋的余地。我们陆续派出的支援没有传回任何信息，说不定都被……原计划是借助教学任务做掩护。 用学生的力量将情报传递出去。 Kembali ke Chen-Chong, Elvis, dan Ling. Ling udah menyelidiki kalau alat itu meledak dengan sendirinya. Elvis mengatakan kalau ini pasti pertahanan dari Guru Liang Qiu yang dia rencanain dari kemarin. Pihak musuh mengincar ini pasti ada maksudnya. Elvis berpikir tugas misi kali ini bukan sekedar tugas misi biasa, melainkan ada hal penting yang ada di dalam alat proyeksi 3D ini. Chen-Chong bener-bener gak percaya kalau di saat-saat genting kayak tadi, dirinya itu masih belum bisa memakai kekuatan sihirnya sendiri. Padahal mereka tuh
udah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan belajar di akademi. Elvis ini tidak mempermasalahkan itu. Dia tadi juga nggak menyadari kekuatan musuh yang bener-bener di luar dugaan. Jadi dia tuh terlalu percaya diri untuk melawannya demi Chen Chong agar bisa kabur duluan. Untuk sekarang Elvis itu berusaha memakai kekuatan transformasi waktunya agar bisa mengembalikan alat proyeksi tersebut. 这个气，只是复原了外表。做到这种程度了吗？混账！ Scene flashback saat Elvis dikalahkan oleh bos musuh. Dia bener-bener dendam karena dirinya tuh belum cukup kuat untuk melawan kekuatan yang lebih besar darinya. Kemudian Ling ini menjelaskan kalau alat yang dibenerin Elvis cuma bentuk fisik aja. Isinya bahkan sihir-sihirnya tuh udah gak ada sama sekali. Raganya atau bentuk fisiknya ada tapi jiwanya kosong gitu. 只是气的躯壳，里面刻录的炎能才是气的灵魂。时间终究无法跨越生与死的界限。 Kemudian Elvis yang emosinya udah nggak terkendali ini teringat kalau Chen Chong itu punya segel sihir bangkit dari kematian. Jadi dia memaksa Chen Chong untuk menggunakannya agar misi kali ini bisa selesai sempurna. 让你带着气死一次就可以。艾维斯，也许可以。我有个办法。 Chen Chong bener-bener menguatkan hatinya. Walaupun kematian itu terasa menyakitkan, dia yakin cuma cara ini yang bisa dilakuin. Chen Chong punya rencana. Dia menyuruh Ling untuk mengaktifkan sihir dalam tubuh Chen Chong. Sedangkan Elvis harus memakai sihir pengamatan agar dapat mengamati situasi yang ada di dalam tubuhnya. Elvis ini nggak setuju. Kalau cara tersebut gagal, Chen Chong bener-bener nggak bisa terselamatkan. Ini sama aja kayak nyapu-nyapu daun pas pelajaran guru Liang Qiu kemarin, di mana tubuh digunakan sebagai alat yang dikendalikan orang lain. Chen Chong itu udah nggak peduli dengan apapun resikonya. Yang terpenting adalah kudu dicoba dulu karena mereka tuh nggak mungkin pulang dengan membawa kegagalan kayak gini. 我们还是回去吧。我不想做一个废物，你也不想做一个废物，对吧？有些事，我也想做个验证。这家伙，艾尔维斯，灵，让我们一起完成任务吧。相信我。 Setelah Chen Chong meyakinkan Elvis dan Ling, pengembalian sihir di dalam alat proyeksi 3D pun dimulai. 灵，你集中精神引导念，向我印的位置注入。加油！青松，别撒手，继续！快停手！刚刚就已经停手了。 任务完成。 Berhasil guys. Sekarang tinggal mengantarkannya ke pos penjaga ya. Dan semua guru itu kaget karena ternyata kelompok guru Liang Qiu berhasil menjalankan misi dengan baik. 哟，这还挺能干的嘛。是梁九吧？怎么可能？青松，没事吧？ Tiga sekawan ini pun sampai di pos penjaga dan betapa senangnya penjaga itu menerima pesan dari seseorang yang akan melamarnya. Saat tiga sekawan itu pulang kembali ke akademi, terlihat penjaga tersebut yang membongkar alat proyeksi 3D untuk mendengarkan sebuah informasi. 明月照黑夜，狂血刷白墙，正确。